Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas rencana pengembangan usaha pengolahan modifikasi makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang komponen biaya produksi, penentuan harga jual, dan perhitungan laba dan rugi. Nah, setelah kita melakukan kegiatan produksi dan penjualan produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi dari usaha tersebut. Salah satu cara evaluasi adalah dengan menghitung laba dan rugi yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Ya. Nah, hasil dari evaluasi tersebut dilakukan untuk melakukan rencana pengembangan usaha. Terlebih dahulu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan usaha, ya. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sementara pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian jenis-jenis pengembangan usaha. Nah, ini adalah yang pertama ya, yaitu pengembangan usaha vertikal dan pengembangan usaha horizontal. Nah, pengembangan usaha vertikal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara garis produk tidak memiliki hubungan dengan bisnisnya, gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah integrasi dari hulu ke hilir. Dalam integrasi ke hulu berarti ini perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat ke sumber pasokan input, biasanya adalah bahan baku. Nah, tujuan dari integrasi ini adalah untuk menjamin pemenuhan pasokan input atau bahan baku yang lebih efektif dan efisien. Integrasi ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Integrasi ke hulu secara internal artinya perusahaan bergerak sendiri ke hulu, melakukan pengadaan atau produksi input atau misalnya ini adalah bahan baku untuk kebutuhan operasi perusahaan. Sedangkan integrasi ke hulu secara eksternal dalam hal ini adalah perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di hulu atau pemasok bahan baku, ya, melakukan aliansi strategis untuk melakukan produksi pengadaan kebutuhan input produksi. Ini yang dimaksud adalah bahan baku. Selanjutnya, integrasi ke hilir. Perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat ke arah konsumen akhir. Karena hilir itu artinya adalah konsumen, ya, ujungnya adalah konsumen atau akhirnya adalah di konsumen. Semua produksi itu akhirnya adalah di hilir atau di konsumen. Sama halnya dengan integrasi ke hulu, maka integrasi hilir ini pun bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Integrasi ke hilir bertujuan agar perusahaan dapat mengamankan kepentingan perusahaan dalam penyampaian produknya kepada konsumen. Dengan demikian, pemasaran perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Nah, ini adalah pengembangan vertikal. Kemudian pengembangan horizontal. Nah, pengembangan horizontal adalah perluasan usaha dengan membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utama. Misalnya ya, produsen sepatu misalnya, ini adalah untuk pengembangan horizontal. Bekerja sama dengan sesama produsen sepatu.
produsen pakaian bergabung dengan produsen pakaian lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan sinergi sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi pihak-pihak tertentu ataupun meningkatkan skala ekonomi dalam berbagai aktivitas atau fungsi bisnis. Misal, para produsen sepatu bergabung kemudian melakukan pembelian bahan baku bersama sehingga skalanya menjadi lebih besar, dengan asumsi bahwa bila kita memberi bahan baku dengan skala besar maka lebih ekonomis, dan itu akhirnya memberikan posisi tawar produk yang lebih murah ya, sehingga bagi konsumen menjadi jauh lebih bisa tertarik terhadap produk yang diproduksi. Kerjasama horizontal yaitu dapat dilakukan misalnya dalam bentuk koperasi, asosiasi, gabungan pengusaha atau perusahaan, konsorsium, joint venture, dan lain-lain. Untuk usaha kecil disarankan antara lain dapat bergabung dalam koperasi produsen, koperasi perajin, ataupun koperasi pedagang. Nah, koperasi-koperasi tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, koordinator, ataupun menjalankan fungsi-fungsi bisnis tertentu untuk menunjang usaha anggotanya, sehingga bila dilakukan secara bersama-sama maka akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dari penjelasan ini, kalau kita buat skema tentang pengembangan vertikal dan horizontal adalah sebagai berikut. Dengan contoh misalnya produsen kue, bila mengembangkan usaha secara horizontal maka dia bekerja sama dengan produsen kue lainnya. Sementara pengembangan usaha secara vertikal itu produsen kue melakukan kerjasama dengan pedagang bahan kue, dan hilirnya adalah dengan toko kue untuk sampai ke konsumen. Nah, inilah yang disebut integrasi hulu dan integrasi hilir pada pengembangan usaha vertikal. Nah, menurut Humaizar ya, ada 3 jenis dalam pengembangan usaha, yaitu perluasan hulu ke hilir atau yang tadi ya secara vertikal, kemudian yang kedua adalah diversifikasi usaha, yang ketiga adalah menjual bisnis atau franchise gitu ya. Baiklah, kita akan uraikan satu persatu ya. Perluasan ke hulu atau hilir, yaitu arah pengembangan usaha yang disesuaikan dengan posisi usaha kita saat ini. Jika usaha kita ada di hilir, maka pengembangan usahanya adalah ke arah hulu seperti tadi sudah sebelumnya dijelaskan ya. Kemudian diversifikasi usaha itu adalah pengembangan usaha ke berbagai jenis usaha. Nah, kelebihannya adalah bila salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar atau rugi, maka usaha lain yang masih dapat menutupi kerugiannya. Tetapi kekurangannya adalah pengembangan cara ini cukup sulit karena harus dilakukan mempelajari awal baik pasar, konsumen, sumber material maupun teknologinya. Kemudian menjual bisnis atau franchise, yaitu adalah menjual hak paten. Nah, ini dilakukan setelah memiliki hak paten atas produk atau jasa dari konsep pemasaran tersebut. Yang kedua sekarang, strategi pengembangan usaha. Ya, nah ini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pengembangan usaha pasar dari sisi produknya, kemudian pengembangan pasar dari sistem penjualannya, kemudian pengembangan pasar dengan strategi integritasnya, dan kemudian pengembangan pasar dengan sinergisnya. Nah, sekarang kita akan lihat pengembangan pasar dari sisi produknya. Ya, nah itu bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu memperbesar variasi produk. Jadi yang dipantau adalah produknya, ya, yang difokuskan adalah pada produknya. Misalnya variasi produknya dalam bentuk botol, saset atau kemasan. Kemudian kategori produk, misalnya adalah kategori untuk dewasa, kategori untuk remaja, kategori untuk ibu-ibu, atau kategori untuk anak-anak.
atau bisa juga kategori untuk usia di atas 50 tahun. Nah, masing-masing kategori produk bisa dibedakan secara dosis, ukuran atau kadarnya. Ya, di dalam hal ini disesuaikan dengan kepentingan dari konsumennya. Kemudian berdasarkan lini produk, ya, yaitu berdasarkan produk bahan herbal misalnya contohnya, atau produk bahan tanpa pengawet. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan kategori fungsi, gitu ya. Kemudian pengembangan pasar dari sisi sistem penjualannya itu dibagi 3, yaitu yang pertama distribusi penjualan internal menggunakan dana sendiri dan membuka jalur distribusi sendiri. Contohnya adalah membuka cabang baru di kota lain atau membuka outlet atau agen, gitu ya. Itu dengan menggunakan dana sendiri dan membuka jalur distribusinya juga sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain. Itu adalah membuat jaringan pemasaran secara berjenjang, ya, bisa MLM gitu ya contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan bisnis yang lain dalam satu industri. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pengembangan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan, gitu ya. Yang pertama adalah tadi sudah ya, ini diulang lagi pembahasannya tentang integritas vertikal, hulu hilir ya, dari flow industry, penyatuan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan ke dalam, pemasok, konsultan, produsen dan lain-lain, atau membeli perusahaan keluar arah konsumen, yaitu distributor, wholesaler, agen, outlet dan lain-lain. Contohnya adalah perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum misalnya, kemudian perusahaan hipermarket yang membeli perusahaan jaringan minimarket dan lain-lain. Nah, ini adalah integrasi vertikal. Kemudian integrasi horizontal tadi juga sudah dibahas, yaitu antar produk, antar kategori, yaitu adalah penyatuan integrasi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan sepatu membeli perusahaan alat-alat olahraga dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir adalah pengembangan pasar dengan sinergisme. Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar dan memperkuat satu sama lainnya karena keduanya mempunyai keistimewaan. Perusahaan yang satu ingin memasarkan produknya ke pasar dan perusahaan yang lainnya ingin menambah calon pelanggan. Contohnya adalah bank dan asuransi, rumah sakit dengan asuransi, dealer mobil dengan asuransi dan lain-lain. Nah, ini adalah pengembangan pasar dengan sinergisme. Berikutnya adalah akan kita bahas tahapan pengembangan usaha, yaitu ada 4 ide usaha. Itu diperoleh dari bisa diperoleh dari pengamatan kesuksesan orang lain atau memang diri kita sudah memiliki sense of business yang kuat, ya. Nah, ini adalah tahapannya. Kemudian yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha, menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha. Ide usaha ke konsep usaha yang merupakan tahap lanjut, ya. Ini dari ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Dari penyaringan ide-ide akan dilakukan melalui sistem suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun secara informal. Yang berikutnya adalah ketiga, mengembangkan rencana usaha atau business plan. Rincian ini adalah merupakan rincian rencana usaha berdasarkan proyeksi laba rugi. Nah, proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha business plan, maka para pengusaha harus memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian usaha tersebut. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah implementasi rencana usaha dalam pengendalian usaha. Nah, rencana usaha yang telah dibuat secara rinci tadi maupun secara global itu harus tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya harus diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausahawan. Nah, dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, yaitu seperti
kemarin ya, ada modal, ada material, tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Demikianlah penjelasan pada video kita kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video dengan pembahasan materi-materi PKWU berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.